Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa UNP, perkenalkan nama saya Septi Anisya Purnama dan teman saya. Dan saya Samila Fahira. Tujuan kami di sini ingin melakukan observasi wawancara bersama guru ekonomi. Saat ini kami sedang berada di SMA Negeri 10 Padang dengan Bapak Nofri Aldi. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Jadi, pertanyaan pertama kami itu tentang materi telaah kurikulum, Pak. Nah, pertanyaan pertama itu, Pak, apakah penerapan kurikulum Merdeka sudah sejalan dengan pembelajaran ekonomi, Pak? Sejauh ini kurikulum Merdeka yang diterapkan di SMA 10 itu sudah tahun ketiga. Khusus untuk mata pelajaran ekonomi sudah sejalan, tapi nanti ada beberapa perubahan-perubahan di kebetulan yang permen terakhir ini ada perubahan materi. Jadi guru sudah membuat ini, tapi nanti ada perubahan. Tapi perubahan ini sebagian besar itu mengurangi. Jadi materi yang sudah di kurikulum 13 sebelumnya diajarkan, sekarang tidak diajarkan lagi. Jadi ada beberapa materi yang sudah tidak diajarkan lagi. Lalu urutannya juga dipindah-pindah. Ada yang di kelas 10 diajarkan biasanya, pindah kelas 11 atau sebaliknya. Oke, baik, Pak. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Pak. Nah, pertanyaan kedua itu, apakah terdapat kendala dalam penggunaan kurikulum dalam pembelajaran ekonomi, Pak? Secara garis besar tidak ada kendala, cuma kendalanya pada saat nanti kita sudah mempersiapkan perangkat misalnya, tetapi tiba-tiba permennya berubah, jadi terpaksa guru merombak lagi perangkat yang sudah dibuat, terpaksa dirombak lagi. Tapi kalau secara umum tidak ada kendala, tapi nanti pengaturannya saja yang Agak berubah. Ya. Baik, lanjut ke pertanyaan 3 ya, Pak. Jadi setelah diketahui apa kendalanya tadi, jadi apa solusi dari kendala yang dihadapi? Solusi dari pihak sekolah ya, terutama guru ya, karena di sini kan kurikulum Merdeka itu kan di sini guru diberi keleluasaan atau kemerdekaan untuk menentukan CP-nya modul sendiri gitu. Jadi guru tinggal menyesuaikan saja dari kapan dibutuhkan. Jadi walaupun materinya tidak ada lagi, tetapi guru bisa diberi keleluasaan di sini. Jadi solusinya guru tinggal melihat situasi dan kondisi di kelas masing-masing, atau di kelasnya. Ini kapan bisa digunakan atau tidak. Ini karena di sini di kurikulum Merdeka ini ada keleluasaan. Nah, itu solusinya guru melihat situasi kondisi di kelas masing-masing. Baik, dan pertanyaan terakhir, Pak, untuk mata kuliah telah kurikulum. Jadi apa saja capaian pembelajaran yang dirancang untuk mata pelajaran ekonomi sesuai dengan kurikulum? Kalau di sini kan capaian pembelajaran itu kan sudah ditentukan dari pusat ya. Jadi CP-nya itu sudah ada. Nanti guru membuat ATP-nya lalu modul sendiri. Jadi kalau misalnya di kelas 10 itu mengenai sejarah, siswa bisa mengerti sejarah perkembangan ekonomi, lalu nanti ada sejarah, ada pendapatan, menghitung pendapatan. Nanti di kelas 11 ya, kelas 11 nanti ada contohnya, ada kebetulan Bapak ngajar di kelas 11 juga. Di kelas 11 itu yang pertama itu adalah pendapatan nasional. Lalu pendapatan nasional ada indeks harga, indeks harga, inflasi, ketenaga kerjaan, lalu ini konsumen, teori perilaku konsumen dan produsen.
Baik, terima kasih Bapak. Terus Nah, baik teman-teman, kita akan lanjut ke wawancara selanjutnya untuk mata pelajaran perencanaan pembelajaran ekonomi. Nah, untuk pertanyaan pertama ya Pak, metode pelajaran apa yang digunakan atau dianjurkan dalam mata pelajaran ekonomi Pak? Ya, kalau metode sebenarnya kan guru kembali lagi melihat kondisi kelasnya. Lalu guru juga di kurikulum Merdeka itu kan guru diharuskan ada namanya asesmen awal. Jadi di sana bisa melihat gaya belajar siswa. Jadi ada nanti sesuai dengan gaya belajarnya dan juga nanti guru melihat dari sana. Tetapi untuk yang dilaksanakan sebelum besar di kelas ekonomi itu kita lebih banyak diskusi ya, banyak diskusi karena di sini guru banyak sebagai fasilitator, jadi semuanya nanti berpusat kepada siswa. Jadi siswa yang guru memberikan capaian pembelajaran, lalu memberikan bahannya, siswa juga mencari sendiri bahannya, lalu diskusikan, nanti semuanya dipresentasikan. Lalu nanti cara mempresentasikannya nanti berpulang kepada gaya belajar siswanya. Jadi kalau siswanya yang suka menulis, mungkin bisa dia dalam bentuk laporan. Kalau dia yang suka menggambar atau apa, dia bisa juga dalam bentuk mind map, mungkin dia menerangkannya. Itu tergantung lagi kepada gaya belajar siswanya. Jadi tidak harus ceramah, tidak harus ini, tapi diberi keleluasaan juga pada siswanya. Di metodenya sebagian besar kita banyak menggunakan metode diskusi ya, diskusi lalu siswa mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, itu. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, bagaimana strategi pengajaran yang dirancang agar sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa Pak? Ya, strateginya karena di sini kita di kurikulum Merdeka itu pembelajaran strategi yang pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi siswa guru mengajarkan sesuai dengan gaya belajar siswanya. Jadi kalau yang audio seperti ini, kalau ada yang kinestetik siswanya, ada yang audiovisual, ada yang ini. Jadi berdiferensiasi guru mengajarkan, dan itu juga presentasi siswa dalam menyampaikannya juga tidak dituntut harus seperti yang diingatkan guru. Jadi lebih kepada guru memberikan seperti masalah problem ya. Jadi ada PBL di sana, problem based learning, siswa memecahkannya dari sumbernya, diberi keleluasaan di sana. Lalu guru cuma memberikan capaian pembelajarannya sampai di sini, minimal capaian pembelajaran minimalnya. Gitu. Baik, lanjut ke pertanyaan 3 ya Pak. Apakah terdapat kendala dalam penggunaan kurikulum dalam pembelajaran ekonomi? Ya, khusus yang ekonomi, seperti yang Bapak bilang tadi, capaiannya sering berubah-ubah. Ya, di awal kurikulum Merdeka capaian pembelajarannya misalnya sampai Z, tapi pas saat guru sudah mempersiapkannya, ternyata cuma sampai sampai Y misalnya, ada yang dikurangi atau mungkin ada yang ditambah. Dan kalau itu pada saat sudah di kurikulum sudah selesai, rupanya berubah lagi permennya. Jadi karena mungkin disesuaikan dengan perkembangan zaman juga, ada materi-materi yang baru, misalnya seperti di sini ada yang namanya ekonomi digital. Nah, itu kan materi baru. Jadi materi baru itu guru belajar lagi, sementara sebelumnya di kurikulum sebelumnya itu belum ada. Jadi ada materi baru, ada juga yang dikurangi, ada juga yang dipindah-pindahkan. Nah, itu mungkin kendalanya. Secara umum tidak ada kendala yang ini karena materi tersebut sudah pernah ada sebelumnya. Cuma letak-letaknya saja yang dipindahkan, atau ada yang dikurangi, atau mungkin ada yang pendalaman. Jadi yang benar-benar baru itu tentang ekonomi digital, itu yang perlu ditambahkan di sini.
Dan selanjutnya, solusi apa yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala dari kurikulum tersebut, Pak? Kalau solusi tentu kembali lagi kepada gurunya. Jadi kembali guru di sini, jadi guru harus lebih banyak membaca perkembangan terbaru dari capaian-capaian pembelajaran yang baru diberikan. Jadi contoh dari ekonomi digital, guru terpaksa harus mencek lagi apa itu ekonomi digital, perkembangannya apa. Karena ini berkaitan dengan perkembangan teknologi. Jadi karena sekarang itu ekonomi digital itu sebenarnya sudah dijalankan, apalagi sejak COVID kemarin. Nah, jadi itu kan ekonomi digital itu pesat sekali perkembangannya. Ya, tanpa terasa semua kita sebenarnya sudah mempraktekannya. Cuma mungkin teori-teorinya atau latar belakang ininya pemakainya yang belum kita ketahui. Tapi sebenarnya kita sudah laksanakan. Jadi memang waktu COVID kemarin itu merubah semua pembelajaran dari yang biasa tidak boleh pakai HP, sekarang harus pakai HP malah. Jadi siswa memang dituntut untuk belajar sendiri. Tetapi negatifnya dalam pembelajaran dengan menggunakan teknologi ini, memang guru dituntut juga ekstra keras untuk memantau siswanya. Karena mereka, kalau dulu mereka lewat Zoom saja pembelajaran, sekarang mereka tatap muka. Kita sudah menerangkan, misalnya guru sudah menginginkan, mereka lebih negatifnya pakai HP ini kan mereka banyak yang disambil-sambil ya, karena Gen Z ini kan multitasking ya. Mereka sambil main HP, sambil main game, dia ada di dalam kelas, tapi pikirannya tak kemana-mana. Jadi itu mempengaruhi juga tentang pembelajaran. Jadi itu masalah. Jadi apalagi guru tidak bisa mengontrol 100%. Jadi ini kembali lagi kepada minat belajar ini memang agak menurun juga setelah adanya COVID ini. Jadi mereka kadang-kadang merasa cuek ya. Berarti pada saat di akhir-akhir semester baru orang udah mau terima rapor, baru tugas-tugas banyak tidak diserahkan. Jadi mungkin karena mereka agak cuek aja, motivasi memang agak kurang yang pembelajaran. Baik, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih kesediaannya juga. Sekian wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.